Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Nur Sayyid. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis siaran radio pada mata kuliah Manajemen Program Siaran Radio semester 7. Di sini saya menganalisis Transboard Radio 102.2 FM, di mana nama program yang dilandingkan pada kanal YouTube ini yaitu program Ngobrol Santai di Mobil. Jenis program ini yaitu podcast, hiburan, dan lifestyle. Deskripsi program ini saya akan sedikit menjelaskan ya deskripsi programnya. Yang pertama, program ini Ngobrol Santai di Mobil merupakan segmen digital podcast yang diunggah di kanal YouTube dan Spotify resmi Transbob. Konsepnya adalah obrolan santai antara penyiar dan tamu undangan. Nah, pada pembahasan ini biasanya meliputi entah itu musik, entah itu film, atau gaya hidup anak muda di zaman sekarang. Jadi sangat relevan untuk kalangan anak muda, karena memang kan sembari mengiring mereka pulang bekerja gitu. Nah, terus juga program ini itu konsepnya ya tadi ngobrol berdialog santai dengan alur yang menarik, yang asik lah. Jadi pendengar pun tetap menikmati apa yang mereka dengar. Kemudian tujuan program ini yang pertama itu memberikan hiburan ringan yang tetap informatif. Dan yang kedua, menghadirkan sisi personal dan bintang tamu. Jadi program ini mengundang para bintang tamu baik dari influencer maupun dari artis-artis atau musisi muda dan lain sebagainya. Yang ketiga, program ini menjadi sebuah konten digital pelengkap dari siaran radio, utamanya Pambos. Nah, jadi konten ini tuh sebagai konten yang sangat menarik dan relevan, karena topik yang diunggah yaitu terkait kondisi pemuda di zaman sekarang. Jadi sangat relevan untuk didengarkan. Terus kemudian target pendengar. Jadi target pendengar utama Prambors itu dari remaja sampai dewasa. Mungkin sekitar usia 16 sampai 30 tahun. Yang aktif di media sosial dan menyukai konten yang ringan, yang asyik serta lucu. Baik, selanjutnya yaitu waktu dan durasi siaran. Di sini durasi 20 sampai 25 menit per episode. Frekuensi unggahan itu 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Terus yang ketiga, platform utamanya yaitu YouTube dan Spotify. Pembahasan terkait narasi dan tema dan materi ya. Di sini narasi yang dibangun itu cukup santai ya. Jadi bahasa yang digunakan itu tidak formal gitu. Jadi mengalir asik seperti ngobrol biasa saja. Namun ada beberapa episode dinamika antara host dan tamu undangan yang terasa kurang natural gitu di sini. Beberapa host tampak tidak siap dengan pertanyaan mendalam, sehingga obrolan terkesan datar dan kurang spontan. Narasi pembuka juga tidak selalu menjelaskan konteks episode, tetapi membuat pendengar baru sulit memahami arah topiknya. Jadi materi-materi yang diunggah itu tentang kondisi sekarang. Jadi pemuda-pemuda terkait yaitu pergaulan, entah itu baik dari segi pekerjaan, entah itu dunia digital yang semakin canggih. Tapi kemudian narasi yang disampaikan itu cukup santai ya, bahasanya seperti ngobrol biasa. Nah, kemudian berbicara tentang dinilai kurang berhasil. Nah, program ini menurut saya sendiri itu
kurang berhasil lah, kurang bisa menjangkau. Karena memang faktornya yang pertama itu kurangnya eksplorasi, format tidak ada struktur, segmen misalnya kayak challenge, games atau trivia gitu. Yang kedua itu minim inovasi visual, hanya dua orang duduk di mobil tanpa perubahan suasananya. Nah, yang ketiga, manajemen digital rendah. Jadi interaksinya, komentar, polling atau call to action itu jarang dilakukan pada siaran ini. Yang keempat, tidak menonjolkan karakter penyiar. Uh, padahal ciri khas dari sebuah program hiburan itu adalah host yang energik dan bisa dibilang humoris lah. Jadi dia punya karakter tersendiri. Nah, pada program ini host ini tidak punya karakter sendiri. Jadi kurang greget aja gitu. Jadi yang kelima itu kompetensinya sangat ketat. Jadi terlalu banyak podcast hiburan sejenis dengan kualitas produk yang lebih tinggi, makanya program ini kurang diminati. Padahal tema-temanya menarik, cuman memang ada beberapa kekurangan, yaitu dari segi penyampaian yang alurnya tidak ditetapkan. Jadi ya mengalirnya aja. Jadi nggak ada poin yang memang didapatkan gitu. Nah, kemudian di sini ada kritik dan sarannya. Nah, kritik dan saran itu dari saya, yang pertama tambahkan segmen baru, misalnya kayak games-games kayak Truth or Dare atau tebak lagu atau apapun itulah yang bahasanya seru lah. Yang kedua, gunakan penyiar berkarakter agar chemistry antara uh, apa namanya apa ya kalau bisa dibilang kayak ruh dari program ini tuh ada gitu. Karena memang kan ciri khas dari sebuah program itu yaitu mempunyai host yang energik, yang berkarisma, yang humoris, yang punya karakter gitu. Yang ketiga, optimalkan promosi digital. Jadi potong cuplikan-cuplikan yang lucu untuk kita up di kanal YouTube atau short TikTok dan lain sebagainya. Kemudian gunakan format yang apa ya? Bisa dibilang format yang gampang, yang jelas gitu. Jadi agar nantinya mudah dipaparkan. Yang terakhir itu perkuat visual dan audio editingnya, gunakan pencahayaan lebih baik dan mic clip yang profesional agar nantinya ketika live itu sudah berjalan dengan lancar gitu. Untuk penyiar pada kegiatan ini yaitu namanya siapa ya, Denada. Itu untuk penyiar itu Denada. Mungkin ini program yang mungkin menurut saya dinilai kurang berhasil ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang belum program yang tercapai atau program yang menurut saya program ini berhasil. Itu ada namanya Radio Q Cirebon. Kalau di kanal YouTube itu namanya Radio Q 92.9 FM Cirebon. Nah, nama program pada siaran radio ini adalah Pesantren Hatiku. Kemudian jenis program itu talk show keagamaan, tagline-nya inspirasi spirit hati. Yang kedua yaitu deskripsi programnya. Pesantren Hatiku hadir dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dakwah. Radio dengan ciri khas penyampaian pesan bersandarkan dakwah bila hikmah, dikonfigurasi dengan memadukan unsur dakwah Islamiyah, informasi dan hiburan Islami. Biasanya disiarkan pada pagi hari. Program ini dikemas ringan dan penuh humor tanpa menghilangkan substansi keislaman itu sendiri. Tema yang dibahas biasanya tentang keluarga, rezeki,
kondisi sosial yang ada dan kita kaitkan dengan hukum yang ada di agama itu seperti apa. Jadi tema-tema yang diusung yaitu tema-tema tentang keagamaan yang bersifat ringan temanya itu. Nah, kemudian selanjutnya tujuan program ini menyampaikan dakwah Islamiyah dengan metode dakwah bil hikmah. Jadi menggabungkan antara kajian agama, informasi dan hiburan Islam untuk seluruh kalangan agar program ini terus relevan gitu, baik dari remaja, dewasa maupun orang tua. Kemudian target pendengar itu yang spesifik itu usia remaja sampai orang tua. Jadi sekitar 18 sampai 50 tahun. Waktu siaran itu Senin sampai Selasa pada jam 3 sampai jam 4 sore. Yang mana di sini tujuannya adalah untuk menemani orang-orang yang masih akan haus dengan ilmu agama, baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang memang nantinya dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, durasi siaran biasanya itu 1 jam per episode gitu. Nah, kemudian pemilihan tema, narasi dan materi. Jadi pemilihan tema ini tadi temanya tentang keagamaan yang beragam dan relevan dengan kondisi masyarakat di zaman sekarang gitu. Nah, narasi yang disampaikan yaitu tentang pentingnya tentang paham ilmu agar potensi ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Jadi narasi yang dibangun itu cukup formal ya, karena memang bahasa terkait agama, makanya pembahasan ini cukup serius gitu. Yang kemudian materi yang disampaikan yaitu tentang pendalaman fikih. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang yang relate lah dengan kehidupan masyarakat itu, kalau secara hukum fikih itu seperti apa agar masyarakat tahu hukumnya gitu. Kemudian argumen programnya di sini tuh, ini argumen saya terkait program ini, kenapa program ini dinilai berhasil. Yang pertama, program Pesantren Q ini ya berhasil karena menjadi radio terbaik di Cirebon karena menjawab dinamika sosial dengan rujukan agama yang sangat relevan. Program ini sangatlah penting karena pembahasan yang disuguhkan ini menjawab berbagai macam dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Program ini pun muncul untuk menyampaikan dakwah Islamiyah dengan metode dakwah bil hikmah, menggabungkan kajian agama, informasi dan hiburan Islami untuk seluruh kalangan. Terus kemudian ada alasan dinilai berhasilnya. Pertama, melakukan pendekatan secara komunikatif. Jadi penyampaian tidak kaku, menggunakan bahasa yang sehari-hari walaupun tidak walaupun masih di skala formal gitu, tapi asik gitu. Yang kedua, relevan dengan realitas sosial, jadi membahas dinamika masalah keseharian umat Islam. Yang ketiga, interaktif, jadi pendengar bisa bertanya lewat WhatsApp atau komentar YouTube. Jadi di program ini ada sesi tanya jawab di mana masyarakat pun bisa bertanya terkait masalah-masalah yang mereka sedang hadapi gitu. Nah, kemudian nama hostnya itu yaitu Ahmad, narasumbernya itu Ustadz Muhammad Saifu. Mungkin kalau saran dari saya terkait program ini, mungkin harus lebih tema-tema yang dibangun itu harus lebih relevan dengan kondisi di zaman sekarang yang serba digital gitu. Mudah-mudahan dengan adanya program siaran radio yang terus konsisten dalam bidang agama itu ya tadi ya, termasuk Radio Q Cirebon itu sangat konsisten dengan narasi dan tema-tema yang cukup baiklah untuk menjawab semua tantangan umat dengan berlandasan agama dan dalil-dalil yang memang diperkuat gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.